لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi yang pertama, pemirsa, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos yang akan melangsungkan informasinya dari Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang, Nola. Baik Dimas, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan kondisi para jemaah haji yang setelah melakukan puncak haji di lusa kemarin ya. Itu bagaimana Dimas, atau mungkin nantinya ada kegiatan-kegiatan lain atau perpindahan jemaah lainnya, bagaimana Dimas? Iya, betul sekali Nola. Jadi setelah saat ini, hari ini itu Senin ini merupakan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ini adalah hari terakhir dari hari Tasrih, termasuk juga hari terakhir untuk jemaah haji melakukan lempar jumroh. Nah, setelah itu memang jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tetapi dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji akan kembali ke hotelnya masing-masing. Nah, itulah kenapa saat ini kota Mekah sendiri kembali sangat padat karena banyak sekali bus-bus yang berlalu lalang, juga parkir dan sebagainya. Sehingga kota Mekah ini sangat padat sekali, banyak yang jalan-jalan yang juga ditutup juga, Nola. Nah, setelah kembali ke hotel, masih ada satu rangkaian lagi yang rukun wajib yang harus dilakukan, yaitu adanya tawaf ifadah. Seperti itu. Nah, tawaf ifadah sendiri ini tidak harus dilakukan berurutan setelah proses lempar jumroh selesai langsung melakukan tawaf ifadah, tidak seperti itu. Diperbolehkan untuk menunggu beberapa hari. Kementerian Agama sendiri menyarankan kepada jemaah haji kita untuk tidak terburu-buru karena saat ini kondisi di Masjidil Haram juga sangat ramai sekali karena banyak sekali jemaah haji dari negara lain yang sudah memadati di Masjidil Haram. Begitu juga kondisi yang sama dengan kondisi jalanan yang ada di kota Mekah ini. Maka Kementerian Agama menyarankan agar nanti menunggu entah apakah besok atau lusa untuk melakukan tawaf ifadah sehingga seluruh rangkaian dari haji itu akan selesai, Nola. Oke, lalu untuk kloter pertama yang akan kembali ke Indonesia mungkin bisa diinformasikan Dimas mulai dari tanggal berapa nantinya? Ya, rencananya sendiri dalam minggu ini sudah akan ada jemaah haji dari kloter pertama yang akan kembali ke Indonesia. Tetapi memang sampai dengan semalam saya sendiri masih belum mendapatkan detail resminya seperti akan ada berapa jumlah kloter yang akan kembali ke Indonesia, berapa jumlah jemaah hajinya, itu masih akan ditunggu, Nola. Mungkin dalam waktu 1 kali 24 jam ke depan ini saya mungkin sudah bisa mendapatkan data-data lebih pastinya, Nola. Tetapi memang dalam minggu ini akan ada rencana yang sudah mulai kembali ke Indonesia. Oke, terima kasih Dimas atas laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, sebanyak 25.000 maksud kami jamaah haji asal Indonesia yang menjalani nafar sani mulai diberangkatkan dari Mina menuju Mekah hari ini, Senin 9 Juni 2025, bertepatan dengan 13 Zulhijjah. Proses pemindahan dilakukan sejak pagi waktu Arab Saudi secara bertahap. Hari Tasyrik terakhir menjadi momen pemulangan bagi jamaah haji Indonesia yang memilih menjalani nafar sani. Sebanyak 25.000 jamaah atau sekitar 11% dari total jamaah haji Indonesia mulai dipindahkan dari tenda-tenda di Mina ke hotel di Makkah sejak pukul 7 pagi waktu setempat. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dalam 3 gelombang. Langsung dari maktab masing-masing, untuk rombongan kecil Kementerian Agama menyiapkan kendaraan khusus agar pemindahan tetap efisien dan tertib. Pantauan dari Mina menunjukkan suasana yang jauh lebih lenggang dibanding hari-hari sebelumnya. Jalanan yang biasanya padat kini tampak lapang. Kementerian Agama juga melakukan penyisiran ke berbagai sudut maktab untuk memastikan tak ada jamaah yang tertinggal. Sementara itu pemirsa, jelang kepulangan para jemaah haji asal Indonesia mulai tanggal 12 Juni mendatang, para pedagang oleh haji di pasar Tanah Abang mulai ramai pembeli. Bahkan para pedagang memprediksi jumlah pembeli oleh-oleh tahun ini akan alami peningkatan hingga 20%. Jelang kepulangan jamaah haji ke tanah air, keluarga para jamaah haji sudah ramai mendatangi pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin siang. Banyak dari keluarga para jamaah haji ini yang menyiapkan oleh-oleh haji untuk keluarganya. Salah satu pembeli oleh-oleh yakni Melisa mengaku sengaja menyiapkan oleh-oleh haji untuk suaminya sejak jauh-jauh hari agar terhindar dari naiknya harga oleh-oleh. Selain itu, keterbatasan bagasi pesawat dan harga jauh lebih murah menjadi alasannya untuk menyiapkan oleh-oleh haji dari Indonesia ketimbang membawa dari Arab Saudi langsung. Untuk
untuk oleh-oleh haji. Yang pergi haji ya siapa Bu? Suami. Suami ya Bu. Pulangnya tanggal? Insya Allah tanggal 28 Juni. Emang sengaja menyiapkannya dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Iya betul. Soalnya nanti kalau udah mendekati kan biasanya orang juga banyak ya. Jadi lebih rame dan harga pun kayaknya biasanya sih suka naik gitu kan. Berarti sengaja untuk disiapin dari sekarang, harganya masih stabil ya Bu? Iya betul, masih stabil, masih normal. Masih normal ya Bu? Jadi sejauh ini harga-harga untuk dijadikan oleh-oleh ini masih normal Bu? Belum ada kenaikan ya Bu? Belum. Ibu bikin berapa paket Bu? 450. 450 Bu. Sementara itu, Tony yang merupakan pedagang oleh-oleh haji mengaku saat ini para keluarga dari jamaah haji sudah banyak berburu oleh-oleh. Dirinya pun memprediksi penjualan tahun ini mengalami peningkatan hingga 20% karena sepekan menjelang ketibaan kloter pertama saja sudah banyak yang memesan oleh-olehnya. Tokonya pun menyediakan banyak oleh-oleh seperti kurma, air zam-zam, hingga kacang Arab dan sajadah. Selain itu, dirinya juga menyediakan oleh-oleh yang sudah berbentuk paket. Harga satu paket oleh-oleh haji pun dibanderol mulai dari Rp18.000 per paket. Karena kita belum melihat keseluruhan ya, kemungkinan sih akan lebih meningkat sih. Kira-kira berapa persen Bang? Bisa di 10 atau 20% ya peningkatannya. Ya. Dibanding tahun kemarin? Iya. Nah untuk tahun ini apa aja Bang kira-kira yang paling sering diburu oleh para keluarga yang menyiapkan oleh-oleh haji untuk keluarganya? Standar aja ya, paling kurma, kacang Arab kayak gitu. Jadi kayak mereka ngurangin bagasi juga. Kalau terus yang jam-jam kayak gitu. Tapi yang kalau kita tuh biasanya kalau hajian tuh kebanyakan sajadah. Sajadah. Itu udah paling best seller ya. Best seller. Paling sering dicari ya. Iya, oleh-olehnya juga sajadah. Sementara itu, jamaah haji kloter pertama asal Tulungagung diperkirakan akan tiba di tanah air pada 12 Juni mendatang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا